Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Jokowi, PSI, Jokowi, PSI, Jokowi, PSI, Jokowi, PSI, Jokowi. Marilah kita menyanyikan Mars PSI. Mengemban tugas, penuhi janji pertiwi. Hidup PSI, hidup PSI, solidaritas bagi sesama. Hidup PSI, hidup PSI, memimpin negeri, rakyat berdaulat, satu bendera, rakyat sejahtera. Satu lawan
satu bendera, rakyat sejahtera, bersatulah wahai tunas bangsa. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI Menang, menang, menang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Sis Grace Natali, Sekretaris Dewan Pembina PSI Bro Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP PSI Bro Giring Ganesa, Sekretaris Jenderal DPP PSI Sis Dea Tunggaesti, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Selamat datang pula untuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bro Surya Chandra, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Sis Dini Purwono, para anggota legislatif PSI, seluruh jajaran pengurus DPW, DPD, DPC, DPRT, serta seluruh kader PSI, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan acara ini melalui live streaming di media sosial PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Selamat datang dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia. Saya Isyana Bagus Oka. Dan saya Andi Budiman akan memandu jalannya acara pada hari ini. 7 tahun hadir kerja untuk rakyat. Pengurus dan wakil rakyat dari PSI hadir dan turun langsung, terutama di masa sulit saat pandemi COVID-19. Marilah kita saksikan bersama laporan kinerja PSI selama 1 tahun terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik melalui tayangan berikut ini. Salam solidaritas. Salam hormat kepada Presiden Joko Widodo yang sudah berkenan hadir dalam peringatan ulang tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang sudah menginspirasi kami untuk terus berjuang dan memberikan semangat dalam menghadapi pandemi. Pada ulang tahun kali ini, PSI ingin terus membagikan optimisme bahwa Indonesia akan semakin maju. Dalam kesempatan ini, saya Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia, ingin menyampaikan kinerja PSI dalam 1 tahun terakhir. Rice Box adalah cara PSI menolong masyarakat yang membutuhkan makanan hangat siap dimakan oleh mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun membutuhkan bantuan. Mengumpulkan donasi publik termasuk pengurus dan para anggota legislatif dari PSI untuk membeli nasi hangat dari warung-warung kecil. Seluruh pengurus dan kader, termasuk saya, terjun langsung membagikan Rice Box. Ini adalah bentuk solidaritas. Inilah manifestasi hadir kerja untuk rakyat. Salah satu kunci penanganan pandemi adalah vaksinasi. Partai Solidaritas Indonesia berpartisipasi mempercepat proses vaksinasi rakyat dengan membantu pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah bekerjasama dengan pemerintah setempat. Selain membantu rakyat, situasi pandemi justru kami manfaatkan untuk memperbaiki kualitas pengurus dan kader PSI. Kompetensi wawasan, pemahaman politik, dan etika adalah kunci melahirkan generasi politik yang berintegritas dan kompeten. Sekolah kader PSI lahir di masa pandemi menggunakan aplikasi khusus dan sepenuhnya online. Perbaikan kualitas kader juga disertai penegakan disiplin partai. Mereka yang tidak sejalan dengan nilai-nilai prinsipil tanpa ragu kami berhentikan selamanya dari partai. Penegakan disiplin kami lakukan lewat proses yang panjang dan melibatkan tim pencari fakta. Wakil rakyat adalah sebuah amanah, tanggung jawab, bukan sebuah privilege yang tidak dapat dievaluasi. Sejak awal berdiri, PSI terlibat di berbagai advokasi rakyat.
Lewat Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak, PSI terlibat dalam aksi-aksi perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Di Jawa Barat, Partai Solidaritas Indonesia juga mengadvokasi puluhan siswa yang ijazahnya ditahan pihak sekolah. Sebagian besar karena soal tunggakan keuangan. Partai Solidaritas Indonesia berkomitmen mendirikan lembaga bantuan hukum dan KSPPA di tiap-tiap provinsi. Partai Solidaritas Indonesia sadar bahwa merawat alam adalah tugas penting kita hari ini agar bumi terhindar dari bencana perubahan iklim. 28 November lalu, Partai Solidaritas Indonesia melaksanakan aksi tanam pohon se-Indonesia. Mengawal uang rakyat adalah salah satu misi terpenting Partai Solidaritas Indonesia sejak awal. Partai Solidaritas Indonesia menolak penyelenggaraan balap mobil Formula E. Bagi kami alasannya jelas, tidak pantas menghambur-hamburkan uang di tengah penderitaan rakyat yang hidup susah karena pandemi. Anggota legislatif PSI juga menolak kenaikan fasilitas dan gaji sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi. Saya mau bertanya pada Raffi, cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Bukan. Semakin banyaknya anak-anak muda adalah sebuah kesempatan. Mereka punya tenaga fasih digital, gitu. Literasinya tuh udah tinggi. Gitu. Kekuatan yang pertama itu adalah kekuatan untuk belajar. Belajar apapun dengan cepat. Mereka itu sebenarnya punya kepedulian yang tinggi pada sesama dan ekspresif ya, cepat gitu loh maunya. Ini adalah sebuah peluang. Sebuah kesempatan untuk menyiapkan sebuah angkatan. Sebuah generasi yang akan membawa Indonesia semakin kuat. Impian tuh kalau bisa dapat kerjaan yang nggak perlu ada di kantor. Jam kerjanya fleksibel. Siapkah kita menyambut mereka yang menginginkan budaya kerja baru? Check in, check outnya sebetulnya udah pakai digital, sekarang udah bisa gitu ya kan. Selfie aja gitu, geotagging gitu kan. Ketahuan bohong ya kalau misalnya dia nggak di situ ya kan. Saya bisa lebih efisien. Saya tunjukin saya bisa lebih efisien. Saya cuma kerja 2 jam saya selesai kok. Indonesia bisa. Kita harus bisa membantu menyiapkan mereka. Sebetulnya mau belajar cara bikin konten yang benar sih. Tapi nggak ada sekolah yang khusus buat jadi konten kreator. Ya sekarang otodidak dulu aja deh, lihat tutorial di YouTube. Kita sudah punya modal kuat. Indonesia punya demokrasi. Kita memberi anak-anak muda ruang untuk berpendapat, untuk berekspresi, untuk mencipta. Anak-anak muda ini kreativitas itu nggak bisa cuma dibayangkan produk. Kreativitas itu ide. Gagasan. Gitu. Gagasan. Kita sudah menyiapkan generasi ini dengan landasan yang kuat lewat kerja yang dikerjakan Presiden Jokowi. Tidak ada alasan untuk pesimis. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Bro dan sis semua, kita akan bekerja sama membangun negeri ini. Kita akan bersama-sama mentransformasikan kekuatan baru ini. Energi baru ini, energi muda untuk masa depan. Untuk Indonesia yang kuat. Ejo mame, ayo dia. Ini semuanya. Let's go. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar PSI takkan terikat
waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Sisen bro, tangannya yuk menari, let's go. Menarilah walau dunia tak seindah surga, dan bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia suaranya selamanya. Tepuk tangan Sisen bro semua, itu semangat 7 tahun yang luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cinta, saya muliakan Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak udah hadir di sini Pak, terima kasih. Semangatnya si Sen Bro nungguin Bapak luar biasa Pak. Terima kasih Sen Bro. Yang saya hormati, saya banggakan, guru saya juga, mentor saya juga, Bapak Mensesnek. Bapak Pratik dong, tepuk tangan dong Bapak Pratik dong. Dan si Sen Bro semua berawal dari mimpi. Semua berawal dari imajinasi. Semua berawal dari cita-cita, dari sebuah tekad. Hari ini mimpi kita untuk melihat Indonesia menjadi sebuah negara besar semakin dekat, semakin nyata. Infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara dan jaringan internet yang dibangun oleh Pak Jokowi telah membuka isolasi, menghubungkan kita satu sama lain. Sekarang jarak sudah tidak ada. Kita semakin dekat. Kita semakin mudah bekerja sama dan semakin bersatu sebagai sebuah bangsa. Dan manfaat ekonominya akan terasa 5, 10, 20 tahun mendatang. Dan yang paling merasakan manfaatnya adalah anak-anak muda. Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada melihat bagaimana Indonesia, bagaimana Pak Jokowi semakin dihormati di panggung-panggung internasional. Melihat bagaimana gestur para pemimpin dunia yang respect terhadap presiden kita. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sisen Bro, bagaimana kita bisa pesimis kalau faktanya ekonomi kita semakin kuat? Kita punya demokrasi, kita punya kemajuan ekonomi. Itu akan menjadi modal kuat kita untuk terus maju. PSI mengapresiasi kerja keras Pak Jokowi, apalagi pas mengatasi pandemi ini. PSI juga sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Jokowi memulihkan ekonomi, merawat Indonesia, menjaga agar Republik Indonesia tetap tegak berjalan di tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Indonesia akan segera bangkit, Pak. Meloncat lebih jauh, berlari lebih kencang lagi. Dan motor kebangkitan Indonesia itu adalah jutaan tangan anak muda yang mengayun dalam kerja. Jutaan akal yang setiap hari berpikir cerdas kreatif. Jutaan hati yang bersih dan penuh optimisme menatap masa depan. Pak Jokowi, izin Pak.
Pandemi justru mendorong banyak inovasi di PSI. Kami sekarang bisa menyebut diri sebagai partai digital. PSI adalah partai pertama yang memanfaatkan aplikasi full digital untuk sekolah kader. Aku PSI. Aku PSI. Kami menggunakan aplikasi solidaritas untuk memonitor kerja anggota DPRD PSI. Rapat dengan pengurus dan kader daerah dilakukan secara online. Lebih efisien. Bro Raja Juli Antoni, Sisdanik dan Bro Chan mungkin sehari bisa rapat 5 kali Pak. Benar gak Bro dan Sis pengurus? Benar ya? Zoom terus ya sama Bro Jen ya sekarang ya? Benar tuh Bro Jen. Kami menggunakan space di Twitter untuk mendengarkan persoalan anak muda yang sekali acara pendengarnya bisa mencapai 500 juta orang Pak. Inilah inovasi kami. Inilah transformasi kami menjadi sebuah partai digital sesuai perkembangan zaman. Partai Solidaritas Indonesia siap melanjutkan kerja Pak Jokowi untuk mempersiapkan generasi mendatang menuju era digital. Menjadi sebuah generasi yang kuat. Generasi yang akan membawa Indonesia semakin jaya. Sebuah generasi optimis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya yang paling dalam. Saya ingin mengajak semua sis dan bro yang ada di ruangan ini. Dan yang sedang nonton live. Untuk kita semua berdiri memberikan penghormatan kepada presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik ini. Presiden Joko Widodo. Jokowi. Tepuk tangan bro dan sis, tepuk tangan, terima kasih. Hanya satu hal Pak. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA. Dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara. Termasuk dengan memperalat agama. Main mata. Bergandeng tangan dengan kelompok intoleran. Menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak. Bila kelak, amit-amit coba baik. Skenario buruk terjadi. Dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres Pak. PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI. Saya, Haji Giring Ganesa Jumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif.
Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Aku PSI. Mewakili Partai Solidaritas Indonesia, saya mengucapkan selamat Natal kepada Sis dan Bro, kepada saudara-saudara saya, kepada sahabat-sahabat saya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat Natal. Semoga damai di hati, damai di bumi. Hari ini juga Pak adalah Hari Ibu. Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan hebat di Indonesia. Izin Pak, apalagi ibu saya Pak sebelah sana Pak, yang setiap hari doanya, sholatnya paling panjang buat Pak Jokowi dan buat Indonesia Pak. Sebelum saya turun dari panggung ini, izinkan saya memberikan sebuah surprise bunga kepada ibu saya. Sekali lagi kita berikan sambutan yang meriah untuk Bro Giring Ganesha. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan hebat Indonesia, termasuk Sis Isyana Bagusoka. Terima kasih banyak Bro Andi. Dan juga kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kader PSI, terutama seorang kader yang tentu saja sangat berjasa bagi PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali. Betul sekali Sis Isyana, tidak lain dan tidak bukan Wakil Ketua Dewan Pembina kita, Sis Grace Natali, dan kami mohon kesediaan Sis Grace Natali untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, Profesor Pratikno. Kemudian juga yang kami sayangi, Bro Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria, senang melihat Bro Surya. Kemudian juga ada staf khusus Presiden Bidang Hukum dan Bisnis, Sis Dini Purwono. Kangen sama Sis. Bro Valdo Maldini. Dan juga Bro dan Sis seluruh kader-kader PSI. Sebelum saya memulai ada salam hangat dari Ketua Dewan Pembina kita, Pak Jokowi. Beliau sebenarnya ingin hadir tetapi berhalangan karena pandemi, jadi saya yang mewakili. Kalau kita ditanya
Dulu, apakah minat menjadi politisi, Pak? Jawabannya tanpa berpikir panjang, pasti tidak. Kami ini sebetulnya orang-orang yang sudah patah hati dengan politik. Tetapi lalu kami melihat bahwa pemilihan langsung di daerah melahirkan banyak sekali kepala daerah yang menjanjikan. Kepemimpinan Pak Jokowi mendorong kami ini yang sebenarnya nol pengalaman di politik mulai berdiskusi. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Kami percaya generasi pemimpin baru seperti Bapak membutuhkan partner kerja yang bisa mengimbangi dari segi nilai, dari segi visi, dan juga dari segi energi dalam melayani masyarakat, Pak. Nah, daripada terus-menerus mengeluhkan keadaan, akhirnya kami sepakat bahwa cara terbaik menentukan masa depan adalah dengan terlibat aktif membentuk masa depan sesuai keinginan. Kami bertekad, Pak Jokowi tidak boleh kita biarkan berjuang sendirian. Dengan sekuat tenaga, kami berusaha menembus ambang batas parlemen agar bisa mengawal kebijakan Pak Jokowi di DPR. Namun mohon maaf Pak, parliamentary threshold belum berhasil kami taklukkan. Sedih ya sudah pasti Pak. Tetapi putus asa tidak sama sekali. Kami melihat sosok Bapak ini betul-betul seorang pemimpin yang melayani masyarakat. Pak Jokowi berani mengambil keputusan-keputusan yang penting. Itulah keberanian yang selama ini langka. Pemimpin yang tegas, berani mengambil tanggung jawab, mengambil kebijakan, yang mungkin manfaatnya tidak langsung terasa. Mungkin ia akan baru bisa dirasakan entah itu 5 tahun, 10, atau bahkan 20 tahun mendatang. Di tangan Pak Jokowi, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam bidang kesejahteraan. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, kartu prakerja, memperjuangkan kemudahan dalam berinvestasi, berusaha, reformasi agraria, redistribusi lahan, dan sertifikat tanah rakyat ini adalah kerja-kerja nyata dari Bapak Presiden kita hari ini. Dan itu semua akan dikenang dan dicatat bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang meletakkan dasar terpenting bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Pak. PSI, Jokowi, PSI. Namun sayang Pak, energi dan dedikasi yang telah Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI. Sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 hingga saat ini, kami belum pernah mendengar ada keramaian membicarakan anggaran. Tidak hanya itu, di saat Indonesia dinyatakan sudah darurat kekerasan seksual, Pak, hingga saat ini RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga belum disahkan. Meski kami ini baru sebentar Pak menduduki kursi DPRD, tapi kami sudah belajar bahwa suasana yang tenang dan harmonis saat membahas anggaran itu justru bukan pertanda baik. Bisa jadi sudah ada bagi-bagi jatah di situ. Makanya semua pihak diam-diam saja dan kehilangan daya kritisnya. Inilah alasan mengapa pada akhir November lalu ada 3 anak muda anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi PSI
yang menolak APBD, mereka walk out Pak, karena menilai pemerintah kota menghambur-hamburkan uang untuk pos-pos anggaran yang sebenarnya tidak betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. 3 anak muda ini memilih mengikuti hati nurani mereka, meskipun itu artinya mereka harus berbeda dari 47 rekan anggota DPRD Kota Bandung lainnya. Boleh saya minta berdiri anggota DPRD Kota Bandung, Bro Yoel, Bro Kris, Bro Erik. Penampakannya kecil-kecil, imut-imut Pak, inosen. Jadi kalau kemudian mereka mengambil sikap yang berbeda, ya sudah pasti mereka itu ditertawakan, dinyinyiri, dikucilkan. Tapi tetap memegang teguh karena yang memilih dan memberi amanah kita masyarakat, bukannya anggota DPRD yang lain. Cerita yang sama terjadi juga di fraksi PSI di Jakarta Pak. Meski hanya berisi 7 orang, PSI menjadi kekuatan efektif dalam mengontrol eksekutif dan juga menjaga uang rakyat. Boleh saya minta berdiri 7 orang ini? Bro William, Bro Justin, Bro Anthony, Bro Agus, Sis Mili, Bro Idris, Bro Ara. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur Pak, kita hanya punya 1 Pak anggota dewan. Tapi kalau suatu hari nanti Pak Jokowi tugas lagi Pak ke sana, ke Kupang, lalu jalan-jalan di kota Kupang menemui masyarakat, mungkin Bapak boleh menanyakan apakah mengenal nama Dr. Christian Widodo. Bro Kris, boleh berdiri Bro Kris? Ini seorang dokter muda Pak, aktif juga kemarin itu waktu di PON, di ASEAN Games, jadi dokter atletnya juga Pak. Dia seorang dokter muda yang memilih jalan melayani masyarakat. Hari ini fungsinya dia 2 sebagai anggota dewan dari kota Kupang, kemudian juga sebagai dokter dia masih terus aktif Pak, berkeliling kalau lagi libur, dia tidak istirahat, dia keliling memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Lalu di Tangerang Selatan Pak, bulan lalu fraksi PSI menolak kenaikan gaji. Boleh berdiri juga yang dari Tangerang Selatan? Mohon maaf Pak Jokowi jadi capek, berdiri, duduk. Tapi tidak hanya di Tangerang Selatan Pak sebenarnya. Di tempat-tempat lainnya di mana PSI menjadi anggota dewan, baik itu di provinsi, kabupaten dan kota, semuanya kompak menolak kenaikan gaji dan fasilitas selama masih pandemi. Karena tidak layak Pak untuk dilakukan di saat-saat seperti ini, masyarakat banyak yang susah. Tapi anggota dewannya malah enak-enakan. Pak Jokowi yang kami banggakan, anggota Dewan PSI hari ini memang masih sedikit Pak. Tetapi kami berjanji, kami akan terus bekerja mengawal kebijakan Pak Jokowi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di usia ke-7 tahun ini Pak, kami semakin yakin justru bahwa pengabdian ini tidak sia-sia. Kami akan bekerja lebih keras lagi agar pada pemilu selanjutnya PSI akan bisa mendudukan wakil-wakilnya tidak hanya di DPRD, tapi bisa masuk hingga di Senayan, di kursi DPR RI. Daya kritis yang sama yang selama ini kami terapkan di DPRD provinsi dan kota, nanti akan kita ekspor ke DPR RI agar di situ jangan tenang-tenang aja kalau bicara anggaran.
Kita tidak rela uang pajak masyarakat ini terus dihambur-hamburkan dalam proyek-proyek titipan. Banyak orang akhir-akhir ini bertanya-tanya, baik itu yang bisik-bisik maupun yang tanya langsung. Saya dan Bro Raja Juli Antoni sekarang di mana sih? Apakah sudah tidak di PSI? Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa kami tidak kemana-mana. Saya dan Bro Tony akan terus berjuang dan berjalan bersama PSI. Justru PSI hari ini akan semakin kuat dan harus semakin kuat karena kita mendapatkan banyak energi yang baru dari anak-anak muda yang bergabung dengan PSI setelah melihat kinerja partai ini selama 7 tahun terakhir. PSI akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi, menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Mari bro dan sis, kita bekerja lebih keras lagi. PSI harus lolos ke Senayan. Kita buat gaduh Senayan. Agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI. Menang, menang, menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri sambutan yang meriah kepada Sis Grace Natali. Terima kasih Sis Grace Natali. Ya, itu dia tadi selama 7 tahun usia PSI, PSI telah memperjuangkan politik bersih, politik kesejahteraan dan politik kesetaraan. Berbagai terobosan dan inovasi dalam dunia politik Indonesia tidak henti-hentinya dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Apa saja terobosan dan inovasi dari PSI? Kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Terima kasih atas kerja keras para pengurus, simpatisan, dan pemilih PSI. Terima kasih telah berjuang bersama kami dalam kendaraan bernama Partai Solidaritas Indonesia untuk merealisasikan cita-cita kita bersama. NKRI yang lebih baik, negeri yang dinaungi Pancasila tanpa diskriminasi, semua rakyat setara di bawah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kami memperjuangkan sebuah rumah yang nyaman dan aman untuk semua rakyat bekerja, berekspresi, dan mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Itulah cita-cita kami para pendiri ketika merintis partai ini. Dalam 7 tahun, ada banyak hal yang telah kami kerjakan. Kerja dalam suasana gembira, dengan hati bersih, untuk menjadikan Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat, dan Indonesia yang kuat. PSI mengundang partisipasi publik dalam pembiayaan partai politik dengan program Kartu Sakti. Dengan ikut membiayai, publik akan punya rasa memiliki. Partai pun tidak dikendalikan segelintir orang. PSI menyeleksi calon anggota legislatif secara terbuka dan transparan. Seleksi melibatkan para panelis independen dan disiarkan langsung di semua media sosial PSI. Tujuannya agar publik bisa mengenal dan menilai caleg PSI tidak seperti ungkapan membeli kucing dalam karung. PSI menggelar konvensi calon kepala daerah di Pilkada 2020. Konvensi dilakukan secara terbuka dan melibatkan tokoh independen sebagai juri. Para kandidat mengikuti prosesnya tanpa mahar sama sekali. 45% caleg PSI pada tahun 2019 adalah perempuan, tertinggi dibanding partai-partai lain. Ini juga jauh lebih tinggi dari syarat 30% keterwakilan perempuan.
Tidak ada mantan napi korupsi dalam daftar caleg PSI di pemilu 2019. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Jabatan publik seperti anggota DPR dan DPRD tidak selayaknya diserahkan kepada mereka. Di Jakarta, anggota DPRD PSI menolak Formula E. Di Bandung, anggota DPRD PSI menolak RAPBD tahun 2022 Kota Bandung dan walkout dari sidang paripurna. Di Tangerang Selatan, anggota DPRD PSI menolak tunjangan perumahan. Uang APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Saat pandemi melanda, PSI tidak berdiam diri. Pengurus dan kader PSI berbagi APD dan masker. Anggota legislatif PSI menyumbangkan gajinya. PSI juga menggelar program Rice Box untuk warga terdampak pandemi. Sudah sekitar 319.000 porsi yang dibagikan ke rakyat Indonesia di 148 kabupaten kota. Kegiatan Rice Box juga mengundang partisipasi donatur. Sampai bulan Desember ini sudah hampir 4 miliar rupiah donasi yang terkumpul. 7 tahun PSI telah hadir dan bekerja untuk rakyat. Insya Allah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, 100 tahun, bahkan 1000 tahun lagi, PSI akan terus berkiprah dan berkontribusi untuk Indonesia. Ya, semua yang dilakukan PSI selama 7 tahun terakhir ini tentu saja amat terinspirasi oleh tidak lain dan tidak bukan Bapak Joko Widodo. Dan hari ini kita semua sangat berbahagia karena Pak Jokowi berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. PSI, Jokowi, PSI, Jokowi, PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara yang hadir bersama saya, Pak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Bro Raja Juli Antoni, yang saya hormati Ketua Umum DPP PSI, Bro Giring Ganesa, beserta Sekjen PSI, seluruh jajaran pengurus wilayah, pengurus daerah PSI, di seluruh tanah air Indonesia, anggota dan simpatisan PSI, hadirin undangan yang berbahagia. Saya jadi repot, karena tadi yang disampaikan Bro Giring itu luar biasa. Isi maupun cara menyampaikannya. Masih kaget dengan Bro Giring, muncul Sis Grace Natali. Lebih menyulitkan saya lagi.
Ya tapi memang umur saya itu udah 60. Yang di hadapan saya semuanya muda-muda semuanya. Jadi memang ada sebuah gap, ada sebuah jarak yang memang, ya memang harus kita akui. Kalau yang muda-muda itu cepat merespon perubahan, cepat beradaptasi terhadap perubahan. Apalagi sekarang ini kita pada situasi yang sangat sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, baik global, dunia, negara lain maupun negara kita. Tidak mudah. Ketidakpastian karena pandemi, keraguan-raguan pemimpin-pemimpin negara karena pandemi, kompleksitas masalah yang dulunya tidak kita pikir muncul semuanya. Tiap hari bisa berubah kebijakan karena juga pandemi berubah-ubah. Mutasi dari ini ke ini, dari dulu yang awal ke delta ke omikron, semua. Ini menyebabkan ketidakpastian global dan ketidakpastian di negara kita. Dulu kita hanya berpikir awal-awal menyelesaikan pandemi, menyelesaikan penyebaran COVID-nya. Ternyata meremen kemana-mana. Ekonomi kita juga, oh ini hanya urusan pertumbuhan ekonomi, ternyata masuknya kemana-mana. Kontainer menjadi hilang, kenaikan inflasi yang kita tidak duga, harga produsen yang naik tiba-tiba, harga pangan yang naik tiba-tiba, krisis pangan di beberapa negara, krisis energi di beberapa negara, itu tidak dihitung semuanya. Kita bicara di G20 semuanya, saling bertanya, saling menanyakan, dan semuanya kesulitan menjawab persoalan-persoalan yang ada. Jadi kalau banyak yang tanya ke kita, datang ke kita, ya memang karena kita sekarang Ketua G20. Kembali ke pandemi. Coba kita lihat, saat puncak pandemi di negara kita, di pertengahan Juli, 15 Juli tepatnya, itu mencekam, ngeri, menyelesaikan masalah dengan bertumpuk-tumpuk warga kita yang ingin masuk ke ICU, ingin masuk ke kamar, tidak ada. Berjajar-jajar di lorong-lorong rumah sakit. Saya melihat betul-betul nggak bisa bicara. Oksigen habis, obat-obat nggak ada, karena sudah melebihi daya tampung dari rumah sakit, utamanya di Jawa dan Bali saat itu. Dan kasus per hari saat itu 56.000. Dan kita patut bersyukur, hari kemarin kita di angka 216 kasus. Dari 56.000 jatuh ke 216. Dan kita hanya 5 negara yang berada di level 1. Itu yang menentukan bukan kita loh, yang menentukan dari WHO dan juga dari CDC Amerika. Banyak orang yang bertanya ke kita, apa kuncinya? Ya, banyak sekali, ini tidak ini bukan kerja 1, 2, 3 orang. Ini kerja gotong royong, semuanya bekerja. Nggak bisa kerja kalau ada yang mengeklaim, wah ini suksesnya presiden, nggak ada. Nggak boleh seperti itu, karena ini saya rasakan semuanya bekerja. Dan negara lain itu yang nggak punya, gotong royong itu yang nggak punya.
dari yang level atas sampai di puskesmas, semuanya bekerja keras, betul-betul mati-matian. Kalau negara lain hanya punya rumah sakit, kita sampai memiliki 10.000 puskesmas di seluruh tanah air. Dan sampai saat ini juga kita belum menjadi negara yang memproduksi vaksin. Negara lain mencari vaksin itu kesulitan, membeli loh, bukan mencari, membeli vaksin itu kesulitan. Kita sampai hari ini sudah menyuntikkan 263 juta dosis. Negara lain banyak yang bertanya, itu belinya dari mana? Terus kapan? Begitu pandemi muncul itu, sudah memang banyak yang menyarankan kepada saya, Pak, ini kuncinya di vaksin, Pak, ini nanti vaksin, Pak, ini nanti vaksin. Langsung saya perintahkan pada menteri, udah pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Balik, Pak, ini kira-kira harganya segini, sudah. Sudah langsung tanda tangan aja, tanda tangan, udah. Kalau kita tidak memulai itu akan kesulitan. Di negara-negara Afrika itu vaksinasi baru berada di angka rata-rata itu 3%, bayangkan. Kenapa muncul Omikron? Karena vaksinasinya masih sangat rendah sekali. Kita dosis 1 sudah 73%, dosis 2 sudah 51%. Dan anak-anak sudah juga dimulai disuntik, 6-11 tahun sudah 1 juta, ini padahal baru beberapa hari. Ini enggak mungkin kerja sendirian. Semuanya, termasuk PSI juga sama, tadi kita lihat. Vaksinasi, semua. Jadi saya ingin kembali agak jauh ke tahun-tahun sebelum pandemi. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bro Giring, oleh Sis Grace Natali, ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Infrastruktur adalah kesejahteraan, nggak ada barang-barang ini nggak mungkin kita akan. Tapi juga jangan berpikir, wah yang dibangun kok yang gede-gede. Karena informasinya nggak sambung ke masyarakat kita, yang kecil-kecil juga kita urus loh. Jalan desa. Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun, itu sudah 400,1 triliun rupiah. Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, membangun jembatan-jembatan kecil-kecil di desa. Pasar rakyat desa, BUMDes di desa, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi.
Jangan berpikir, wah, ya, karena yang gede memang yang gede, yang kelihatan itu, tapi yang kecil-kecil kita urus. Urusan air bersih di desa, tambahan untuk posyandu, untuk kesehatan di desa. Ini yang tidak terpotret oleh masyarakat. Pada sebagai contoh aja jalan desa. Selama 5 tahun sudah berapa kilo yang kita bangun? 227.000 kilometer. Itu pun masih kecil. Ini menurut saya masih kecil, karena desa kita itu 74.900. Berarti ini per desa kan hanya berapa? Hanya 3 kilometer. Kecil ini. Karena desa kita ini 74.900. Embung. Kecil-kecil di desa-desa. 4.500 unit. 4.500 unit. Kalau dibagi 74.900 juga masih jumlahnya masih kecil sekali, masih sangat kurang. Inilah nanti yang akan menopang ekonomi kita. Ekonomi utamanya ekonomi di desa. Jangan ada yang menyampaikan yang kecil-kecil, justru ini gede sekali. 400 triliun itu duit yang sangat gede sekali. Oleh sebab itu saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PSI dalam mengawal anggaran APBD. Jangan nggak diurus, yang kecil-kecil diurus. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar triliun, urus betul itu. Karena begitu ini salah sasaran, APBN, APBD, nggak akan jadi barang. Pengalaman saya sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sekarang, kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, nggak akan jadi barang, udah percaya. Jadi pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan ngotot dengan DPRD-nya, agar anggaran itu fokus. Mau apa sih setahun 2 tahun ini? Oh, mau ngerampungin pasar, sudah konsentrasikan duit itu ke situ aja. Jangan semua dinas diberi. Akhirnya setahun habis, luluh. Apa yang sudah dibangun? Enggak jelas. Apa yang sudah dihasilkan? Enggak jelas. Karena memang diajar-ajar. Ini model seperti itu yang kekeliruan kita bertahun-tahun ya di situ sebetulnya. Tapi begitu konsentrasi, ya oke lah tidak 100%, tapi paling tidak 60-70% konsentrasi anggaran ke sana, ke satu arah, itu akan lebih gampang. Tahun ini menyelesaikan udah seluruh pasar harus dibangun bersih, pasarnya rapi. Tahun depan urusi semua, sekolah bangun semua. Urusan sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan-jalan di kampung misalnya. Ngontrolnya lebih gampang, ngeceknya lebih mudah. Kenapa sih diajar-ajar sampai ribuan mata anggaran, sampai 40.000, 50.000 mata anggaran? Ya supaya ngontrolnya sulit. Itu aja jawabannya sebetulnya. Supaya ngontrolnya mudah, fokuskan, konsentrasikan ke 1, 2, 3 yang utama. Yang kedua, negara kita ini akan melompat dan kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop.
Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Kita nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa, ya kita hadapi. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagus nih, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya enggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita enggak berani nyoba, coba. Kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun. Kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali, lipat added value-nya. Nikel saja itu. Berapa turunan dari ini? Digabung plus tembaga, bisa jadi lithium baterai, lithium ion, lithium untuk baterai untuk mobil listrik, sodium ion, banyak sekali yang bisa. Turunan yang bisa kita ambil dari sana, banyak sekali. Saya meyakini hanya urusan nikel saja sekarang ini, yang dulu kita defisit dengan Tiongkok. Saya yakin karena nikel dalam 3 tahun ini ekspor kita melompat kurang lebih hampir 280 triliun, melompatnya 280 triliun. Tahun depan mungkin kita sudah enggak defisit lagi dengan Tiongkok, kita justru surplus dengan Tiongkok. Itu hanya nikel. Nah kalau nanti kita stop bauksit, kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, semuanya stop. Kita enggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023, 2024 stop, gross domestic product kita, GDP kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat. Tolong ini dicatat. Kalau sudah itu artinya perkiraan kita income per kapita kita antara 11.000 sampai 15.000 US dollar. Ada yang menghitung 20 sampai 21. Kita ngitungnya, kalau ngitung-hitungan seperti itu pesimis saja. Nah, kalau nanti bisa melompat ke 20 ya alhamdulillah. Tapi ini memang butuh keberanian.
Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli. Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang. 5 miliar lebih sedikit US dollar. Tahun depan ini kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget. Udah balik. Tapi enggak, ini sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun enggak geleng-geleng terus. Sekarang enggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Sekarang saya ingin sedikit masuk ke ketidakpastian global tadi. Ketidakpastian global, kemudian kompleksitas masalah yang tinggi, ini menyebabkan perubahan semuanya. Ekonomi, landscape ekonomi berubah, landscape politik juga berubah semuanya. Global berubah, nasional juga berubah, hati-hati. Dan hati-hati di 2024 nanti, pemilik suara, hitungan terakhir 52% itu adalah anak-anak muda. Pasarnya PSI. Sehingga betul-betul tadi saya senang. Karena kita harus betul-betul menguasai bagaimana pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi aspirasi politik di bawah itu seperti apa. Harus punya platform. Bagaimana teknologi membantu partai politik dalam menjalankan peran agregasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Platform lagi, seperti apa? Ini yang sampai sekarang saya belum lihat, yang secara masif bisa masuk platformnya ke masyarakat. Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk membangun model organisasi baru. Organisasi yang berbasis pada platform dan aplikasi. Sini pinter semuanya saya. Dan kita ditantang untuk melakukan transformasi digital itu. Saya melihat sebagai partai politik PSI memiliki peluang besar untuk
berinovasi dalam ruang digital yang sekarang ini marak di mana-mana. Termasuk berinovasi menawarkan ekosistem demokrasi Indonesia yang lebih kompatibel dengan tuntutan zaman dan perubahan yang tadi saya sampaikan. Untuk memenangkan Indonesia dalam dunia yang penuh disrupsi, yang penuh dengan hiperkompetisi, untuk membangun negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia yang ke-7. Setelah melihat tadi, Sis Grace sama Bro Giring, saya optimis PSI akan menjadi sebuah partai besar. Jokowi, PSI, Jokowi. Memiliki diferensiasi, memiliki pembeda, memiliki branding anak-anak muda, dan tadi kalau platform dan aplikasinya betul-betul bisa masuk ke bawah, sekali lagi, melompatnya akan sangat cepat sekali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir saya bawakan sedikit mengenai Ibu Kota Baru. Tapi jangan dilihat fisiknya, karena kita berpindah ke sana ini ingin merubah mindset kita, merubah cara kerja kita, merubah cara kerja birokrasi agar lebih efisien dan lebih baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Membanggakan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sambil memanjatkan doa bersama untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Tuhan yang Maha Baik, berikan bangsa ini kekuatan untuk melewati masa-masa sulit.
Berkahilah negeri yang kami cintai ini dengan segala rahmat-Mu, dengan segala karunia. Bentuklah Indonesia menjadi sebuah negara yang adil, negara yang setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Negara yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan kepada PSI. Terima kasih atas perjalanan 7 tahun yang luar biasa. Terus bentuklah kami agar semakin tangguh. Karuniailah kami hati yang bersih dan tulus dalam hadir kerja untuk rakyat. Tuhan yang Maha Baik, sertai kami dalam setiap langkah, agar apa yang kami kerjakan menjadi berkah bagi banyak orang, bagi negeri yang kami cintai. Selanjutnya dimohon berkenan untuk foto bersama. Kami mengundang jajaran Dewan Pembina dan DPP PSI untuk naik ke atas panggung. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno berkenan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Selanjutnya untuk foto sesi kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan segera meninggalkan ruang acara. Saatnya selfie bersama dulu. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya di acara puncak hari ulang tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno yang juga telah berkenan hadir dalam peringatan puncak 7 tahun Partai Solidaritas Indonesia.